Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, jantung masih berdetak, nafas masih berhembus, kaki masih melangkah, tangan masih menghayun. Kita ucapkan terima kasih kepada seorang Rasul utusan Allah yang sudah membawa hidayah sampai kepada kita dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, sehingga dengan ilmu mereka sampailah kepada kita. Maka melalui TV Al-Wasliyah, Al-Wasliyah TV salah satu corong dakwah, salah satu wasilah dakwah. Kalau dulu dakwah melalui kaset, berubah lagi melalui TV, dan sekarang melalui internet. Kita bersyukur kepada Allah, salah satu wasilah itu bernama adalah Al-Wasliyah TV. Krisis nilai dalam keluarga menjadi ancaman yang luar biasa. Laki-laki, khalaqnakum min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Man amila salihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin, laki-laki, au untha, atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin supaya ada laki-laki, ada perempuan. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah SAW, Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, an khalaqalakum azwajan min anfusikum, dari diri kamu sendiri, maksudnya dari jenis manusia, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis binatang, bukan pohon kayu. Ada pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya menjadi ketenangan. Suami menemukan ketenangannya pada istri, istri menemukan ketenangan pada suami. Bukan suami yang mencari ketenangan dengan teman, kongko-kongko, dengan sahabat, dengan diskotik, dengan malu kita mengucapkannya. Tapi mereka merasa hatinya tenang adalah ketika bersama. Dan laki-laki dengan perempuan ini diikat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan perekat dua makhluk yang berbeda ini adalah mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh agama Islam. Tapi kemudian ketika orang menjauh dari Islam, ada orang yang berprinsip kalau mau makan kambing tidak perlu potong kambing, cukup makan sate kambing. Bahasa halus dari cinta satu malam, selimut tetangga, sepia, pulang-pulang berbadan dua. Itu kan lagu-lagu, itu kan hasil pikiran fenomena masyarakat yang diungkapkan dengan untayan kata-kata, dirangkai sedemikian rupa, lalu diberikan lirik intonasi lagu. Akhirnya dia menjadi perselingkuhan, perzinahan menjadi sesuatu yang biasa. Maka tidak ada jalan lain kembali kepada ajaran Islam. Nah, Islam yang mana? Islam Khawarij, Islam Murji'ah, Islam Syiah, Islam Qadariyah, Mu'tazilah, banyak sekali kelompok. Maka kita alaikum bisawadil a'zam, ikutlah kelompok mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Nah, dari sekian banyak ormas ini, maka salah satu ahli sunnah wal jamaah itu adalah al-jam'iyatul wasliyah. Al-wasliyah diambil dari kata wasal. Wasal artinya menyambungkan. Menyambungkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang sudah putus, disambungkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyambungkan hubungan yang putus antara suami dengan istri, direkatkan lagi. Fa in khiftum syiqaqa bainihima, kalau kamu khawatir terjadi syiqaq, terbelah, terpecah, terkoyak antara keduanya, fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utuslah satu hakam, satu hakim yang adil. Maka ada mediasi antara keduanya.
Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka masih mau islah, maka Allah akan mempertemukan hati mereka. Ada anak-anak muda yang menganggap pernikahan itu adalah satu komitmen yang berat. Akhirnya hidup dalam zina. Digoda setan tidak hanya sekedar zina, malah lebih parah lagi LGBT. Terkena penyakit kelamin, ujung-ujungnya HIV AIDS, hilang kekebalan tubuh, tinggal kulit sama tulang, mati, selesai. Satu episode hidup berakhir. Islam tidak mau begitu. Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bagaimana kedatangan Islam ini menjadi rahmat. Kalau mau tenang, ya menikah. Setelah menikah, punya anak, ada ketenangan. Inni mukatsirum bikumul umam. Aku, kata Nabi, sangat bangga nanti ketika di akhirat umat yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pesan Nabi, tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang al-walud, subur. Ibu kamu keluarga berapa orang? 12 orang. Ha, ini ya subur nih. Mbah kamu dulu berapa orang? 20 orang. Al-walud, al-wadud, penyayang. Walaupun banyak keluarganya, tapi dia penyayang, penuh dengan kelembutan, kasih sayang. Nah, maka ini adalah salah satu solusi. Allah Ta'ala membuat dunia ini ya supaya kita beranak pinak, berkembang biak, memakmurkan alam semesta. Maka ketika ada orang yang tidak mau menikah, tidak mau punya keturunan, ini sudah lari dari sunnatullah. Sudah lari dari aturan ajaran Islam. Islam sebagai way of life, jalan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan ajaran Islam. Setelah menikah, punya anak, anak soleh dan solehah, di hari tua ada yang menjaga kita. Setelah kita meninggal, anak-anak ini menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada kita. Inilah ajaran Islam. Sekarang ini, kalau dulu untuk menjelaskan sesuatu itu melalui media, tulisan yang masuk ke koran bersaing. Sekarang koran sudah tidak ada lagi. Orang mau menyampaikan orasi melalui TV, tapi TV juga seleksinya ketat. Nah, sekarang satu orang punya 2 TV. Siapapun bisa ngomong di internet. Maka kalau Al-Wasliyah tidak punya TV, berarti Al-Wasliyah tidak ikut bersaing dalam menjelaskan Islam. Padahal para ulama Al-Jami'atul Wasliyah dulu, pada saat masih pakai mesin ketik, belum ada internet, tahun 1930 di kota Medan berdirilah Al-Jam'iyah, jamaah umat Islam, Al-Wasliyah, yang menyatukan yang terputus ini. Termasuklah hubungan sesama manusia yang sudah mulai putus, renggang, akhirnya tersambung lagi. Ciri daripada Al-Wasliyah ini adalah yang pertama, akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Asy'ari bukanlah membuat satu ajaran baru. Dia hanya merangkumnya. Sama seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari bukan membuat hadis. Imam Al-Bukhari membuat satu bab, kitab, supaya dia sistematis lalu dikumpulkan hadis-hadis. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia bukan membuat suatu ajaran baru. Dia hanya membuat kajian akidah itu lebih sistematis. Dan Al-Wasliyah berakidah Asy'ari. Kemudian fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya adalah tasawuf Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Makanya di pondok-pondok, di sekolah-sekolah Al-Jami'atul Wasliyah, ingat dulu ketika kami belajar di Al-Wasliyah Muallimin Medan, Simpang Marendal, Sumatera Utara, itu kitab yang dipakai untuk akidahnya adalah waktu sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah kudrat ilmun hayat sama basar kalam. Kemudian naik pada tingkat aliyahnya adalah ad-dasuqi ala ummil barahim. Kemudian fikihnya Imam Abu Zakaria Al-Ansari, Tuhfatut Tullab. Ustaz Akhiruddin Muhid yang mengajar kami waktu itu. Kemudian tasawufnya adalah karena ihya tebal, maka dipilih satu kitab
Ihya ini diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi menjadi satu kitab. Itulah dia Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Inilah dia wasatiyah. Lalu perbedaannya dengan Nahdlatul Ulama, perbedaannya dengan Perti di Sumatera Barat, Nahdlatul Ulama Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bishri Sansuri di Jombang, Jawa Timur. Lalu kemudian Al-Wasliyah di Sumatera Utara, Medan. Nanti bertemunya ke atas pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi, Imam Masjidil Haram. Punya seorang murid bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pulang ke Canduang, Inyak Canduang, mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah bersama Inyak Jahu di Sumatera Barat pada tahun 1928. Kemudian salah satu dari murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi adalah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Lalu kemudian yang terakhir bungsunya, paling kecilnya adalah Al-Jami'atul Wasliyah pada 30 November 1930 di kota Medan, yang didirikan oleh Syekh Abdurrahman Syihab, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Mereka ini murid talaqi langsung dari Syekh Hasan Maksum, dan Syekh Hasan Maksum adalah murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi beda nama, beda pulau, beda suku, tapi kemudian mereka bertemu pada satu titik, satu stasiun, sehingga insya Allah solusi yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Rabithah Alawiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah, ini bertemu pada satu stasiun, li'i'la'i kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini skala besar, negara, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan sosial. Tapi yang paling penting adalah masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga. Di situ ada presidennya, kepala rumah tangga, ayah. Di situ ada perdana menterinya, istri. Sekaligus menteri segala macam urusannya, dari mulai urusan makan bergizinya sampai urusan dalam negeri luar negerinya. Dan di situ ada rakyatnya, masyarakat, anak. Ada kontrol, ada saling mengingatkan, ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jepang memang maju, hebat. Tapi video beberapa waktu lalu tentang anak-anak muda yang berteriak-teriak di tiang listrik karena terlalu lelah bekerja, balik ke kamar, stres berhadapan dengan internet, tidak ketemu dengan manusia. Bagaimana di kondominium, apartemen, rumah-rumah mewah, saudara kita yang menjadi petugas penyelenggara jenazah menggedor pintu, tidak dibuka, didobrak, ternyata kulit kepala sudah menyatu dengan bantal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sibuk dengan pekerjaan. Sampai pada akhirnya weekend cuti, ketemu main game online, minum, mabuk, sakau. Manusia pada akhirnya ramai hiruk pikuk kota, tapi dia hanyalah makhluk yang sunyi di tengah keramaian. Kita tidak begitu. Kita mau pulang bekerja, ada istri bidadari surga yang membukakan pintu. Ada teh hangat yang menghangatkan suasana. Ada senyuman qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan jiwa. Islam akan tetap eksis. Salihun li kulli zaman wa makan. Di setiap tempat akan selalu baik insyaallah. Dan ikuti terus tausiah, ceramah, kajian yang ada di Al-Wasliyah TV. Mudah-mudahan mencerahkan, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, cahaya Islam, keluarga Indonesia.